Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iqbal dengan nomor induk mahasiswa 0447600573. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan atau mempraktekkan tugas dua jaringan komputer kali ini, di mana di sini kita harus menjelaskan eh, beberapa comment prompt kata kata-kata atau praktek ya setiap materi yang dijelaskan. Di sini pertama ada CD, CLS, dir, ipconfig dan seterusnya sampai terakhir di net. Oke, perintahnya adalah laporkan kegiatan praktek yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat pertama perkenalan identitas mahasiswa, kedua penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Oke, kalau gitu kita langsung open comment prompt-nya aja di Windows, tekan Windows R, lalu oke. Oke, pertama di sini itu ada CD. CD itu change directory. Oke, change directory itu digunakan untuk berpindah directory atau folder di command prompt. Oke, contoh CD. Kita mau ke downloads. Oke, kalau kita langsung masuk ke Windows R command prompt-nya ini home ya guys. Oke, pertama kita ketik cd change directory itu downloads. Oke. Nah, ini kita sekarang sudah ada di folder download. Oke. Misalnya kita mau kembali lagi ke home, kita cd. Oke, baik. Kita sudah kembali lagi ke home atau menu awal. Oke, kedua ada kata CLS ya. CLS itu clear screens. Jadi tujuannya untuk membersihkan layar command prompt sehingga terlihat kosong. Ini langsung kita praktekkan saja. CLS. Nah, maka tampilannya akan kosong atau clear seperti ini ya. Oke, lalu ketiga di sini ada CLS lagi, cuma ada uh, slice lalu tanda tanya. Oke, ini maksudnya untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS itu apa saja sih? Oke, langsung kita enter. Nah, di sini cuman ada tertera clear the still screen karena memang CLS fungsinya hanya untuk membersihkan tampilan yang ada di command prompt. Oke, setelah CLS, lalu keempat ada dir. Dir lalu tanda tanya. Oke, dir ini tujuannya untuk menampilkan bantuan dan informasi tentang cara menggunakan perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam directory. Oke, langsung kita enter. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya guys. Ketika kita type kata dir, garis miring, lalu tanda tanya. Oke, jika sudah mungkin kita langsung clear lagi. Clear. Lalu selanjutnya setelah dir di sini ada ipconfig. ipconfig. Oke, ipconfig itu tujuannya untuk menampilkan informasi dasar tentang konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet, mask, dan default gateway. Oke, setelah diketik ipconfig langsung kita enter. Maka langsung seperti ini tampilannya. Oke, jika sudah kita clear kembali. Setelah kita clear ada ipconfig all. ipconfig garis miring all. Oke. Untuk ipconfig garis miring all ini dia menampilkan detail lengkap tentang konfigurasi jaringan, termasuk alamat MAC, DNS server, DHCP, dan informasi lainnya. Kita langsung enter aja. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Ketika kita sudah melakukan typing ipconfig garis miring all. Oke, jika sudah kita langsung clear kembali supaya tampilannya kosong. Oke. Setelah ipconfig all, di sini ada lagi ipconfig garis miring tanda tanya. Nah, ini ipconfig garis miring tanda tanya itu untuk apa sih? Oke. Tujuannya adalah menampilkan bantuan tentang semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig.
langsung kita enter. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk semua perintah ipconfig adalah ipconfig saja, ipconfig all, renew, atau ipconfig renew al, ipconfig release, ipconfig all compartments, ipconfig all compartments all. Oke, jika sudah kita langsung clear kembali. Oke, setelah ipconfig tadi yang tanda tanya, kita langsung coba ipconfig release. ipconfig release. Oke, ipconfig release ini tujuannya untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang saat ini diberikan oleh server DHCP. Oke, kita enter. Seperti ini tampilannya, guys. Ada yang bisa ditampilkan. Oke, setelah rilis kita clear kembali. Oke, setelah di clear, di sini ada lagi ipconfig. Sesuai informasi sebelumnya di sini kita akan coba ipconfig renew. Config renew. Oke, tujuan dari ipconfig renew ini adalah untuk melepaskan atau rilis alamat IP yang saat ini diberikan oleh server DHCP. Kita langsung enter. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan clear kembali untuk lanjut ke perintah selanjutnya. Oke, perintah selanjutnya ada di ipconfig display DNS. Display DNS. Ya, oke. Maka tampilannya akan seperti ini ya, guys. Ini adalah untuk menampilkan cache DNS lokal, yaitu daftar domain yang baru saja diakses dan sudah diselesaikan oleh DNS. Begini hasilnya. Jadi jika sudah, kita langsung clear lagi. Oke, after di clear, selanjutnya kita ada ipconfig. ipconfig first DNS. Oke, first DNS. Tujuannya adalah untuk menampilkan cache DNS lokal, yaitu daftar domain yang baru saja diakses dan sudah diselesaikan oleh DNS. Oke, di sini perintahnya keterangannya adalah successfully flush the DNS resolver cache. Oke, lalu jika sudah kita clear kembali. Oke, selanjutnya ada ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Oke, tujuan dari perintah ini adalah untuk memperbarui informasi DNS komputer ke server DNS. Sering digunakan untuk memastikan pendaftaran yang benar pada server. Oke, seperti ini saja tampilannya, guys. Lalu kita clear kembali. Oke, lalu di sini adalah maksudnya sekarang kita lanjut ke perintah ping. Ping itu bertujuan untuk menguji konektivitas jaringan ke alamat tertentu dengan mengirimkan paket ICMP. Misal kita mau ping Google, mau google.com kah? Seperti ini contohnya. Nah, ini otomatis ngeping ke Google. Oke, setelah ping tampilnya seperti itu, kita clear kembali. Setelah kita clear, di sini kita ada netstat. Oke, netstat ini tujuannya untuk menampilkan koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan statistik protokol.
Nah, seperti ini guys tampilannya. Oke. Oke, sudah selesai. Jika sudah kita clear kembali. Oke. Selanjutnya kita ada threshold. Threshold itu kata perintahnya di sini tracer. Oke, tracer. Kita tracer mau kemana nih? Ke detik.com misalnya. Detik.com. Oke. Tracer ini tujuannya untuk melacak jalur atau rute jaringan dari komputer ke alamat tujuan. Oke, langsung kita enter. Oke, sedang proses. Oke, threshold telah berhasil ke situs detik.com. Berikut tampilannya. Ya, jika sudah kita clear kembali, oke. Untuk perintah selanjutnya di sini ada pet ping. Oke, kurang. Oke, pet ping itu tujuannya untuk kombinasi antara ping dan juga threshold untuk menganalisis rute dan paket jaringan yang hilang pada setiap hop. Oke, kita langsung coba setting. Berikut tampilannya. Oke, jika sudah kita uh, clear kembali, di sini petting ada beberapa opsi ya guys ya, bisa minus G, minus H, minus I, tergantung kebutuhan kita mau mencari apa. Oke, kita clear kembali petting. Oke, untuk berita selanjutnya di sini ada NS lookup. Oke, NS lookup. NS lookup itu tujuannya digunakan untuk mendapatkan informasi DNS seperti alamat IP dari domain tertentu. Oke, contoh NS lookup google.com. Oke, berikut tampilan dari hasil NS lookupnya. Kepanjangannya adalah name server lookup. Disingkatnya NS lookup. Oke, jika sudah lalu kita clear kembali. Oke, setelah itu di sini kita ada NetSH. NetSH atau Network Shell. Oke, Network Shell ini adalah alat konfigurasi jaringan yang memungkinkan Anda untuk melihat atau mengubah pengaturan jaringan, termasuk WiFi, firewall, dan lain-lain. Oke, contohnya kita langsung ke NetSH, WLAN Show Profiles. NetSH WLAN Show Profiles. Oke, kita enter. Nah, maka tampilnya seperti ini guys. Group policy profiles read only. All user profile. Ini sepertinya jaringan-jaringan yang pernah saya pakai ya guys.
Begini tampilannya. Oke, jika sudah kita akan clear kembali. Oke, selanjutnya di sini ada route. Oke, perintah selanjutnya adalah route. Route itu digunakan untuk melihat dan mengubah tabel rute IP. Oke, contohnya route print. Route print untuk melihat tabel route. Kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan coba clear kembali. Oke, dan yang terakhir di sini kita ada perintah net. Net. Oke, net ini perintah serbaguna untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna, layanan, dan berbagi file. Oke, contohnya langsung net user. Untuk melihat daftar pengguna, langsung kita enter. Nah, maka tampilannya seperti ini. Oke, baik. Saya rasa saya sudah menjelaskan semua 20 kata perintah command prompt. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya atau mungkin sedikit ada yang tidak dipahami, saya mohon maaf. Eh, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.